Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Haris Rasyadan, NIM 20190510223. Eh, di sini saya akan menjelaskan naskah proposal skripsi saya yang berjudul Kegagalan Diplomasi Volodymyr Zelensky dalam menghadapi separatis Timur di Ukraina Timur. Di sini kita akan memulainya dari latar belakang masalah yang dimulai dari sejarah Ukraina sendiri. Uh, Ukraina sendiri memproklamasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus tahun 1991. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991, Ukraina membuat sistem pemerintahnya sendiri, uh, di mana setelah pecahnya Ukraina dari Rusia masih tidak rela, seakan tidak rela Ukraina melepaskan diri dari wilayahnya. Oleh karena itu, Rusia membentuk sebuah organisasi regional mereka yang bernama CIS atau Commonwealth of Independent States. CIS ini sendiri merupakan salah satu strategi Rusia untuk tetap berhubungan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet. Namun Ukraina sendiri sebenarnya merupakan salah satu anggota dari CIS. Namun mereka masih beranggapan bahwa CIS sendiri merupakan hanya sebuah alat bagi Rusia untuk tetap mempengaruhi negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Lika-liku dinamika politik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia ini terus berlanjut hingga pada suatu tahun 2013, di mana pada saat itu Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych. Dia memutuskan untuk menjalin kontrak kerjasama dengan Rusia dengan meminjam beberapa modal dana untuk pembangunan dan kerjasama lainnya. Namun kebijakan yang diambil oleh Presiden Yanukovych ini mendapat tantangan keras dari sebagian warga Ukraina yang lebih pro ke arah barat, di mana mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Viktor Yanukovych ini merupakan sesuatu kesalahan karena Barat sendiri sudah menawarkan bantuan kepada Ukraina, tetapi Presiden Viktor Yanukovych ini lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia karena dia berpendapat bahwa menerima bantuan dari Rusia lebih penting daripada menerima bantuan dari Barat, karena Presiden Viktor Yanukovych ini ingin menjaga hubungan antara Ukraina dan Rusia tetap baik. Menanggapi keputusan Presiden Viktor Yanukovych ini, masyarakat Ukraina yang lebih pro ke barat, mereka mengadakan protes unjuk rasa di Kiev, di mana gelombang massa yang dihasilkan dari protes unjuk rasa itu semakin hari semakin banyak, sehingga Presiden Yanukovych sendiri akhirnya memberikan sebuah peraturan kepada masyarakat Ukraina untuk menarik diri dari protes tersebut dan dilarang mengungkapkan pendapat di tengah umum. Setelah mengeluarkan peraturan tersebut, para pengunjuk rasa ini justru semakin ingin menjatuhkan Presiden Viktor Yanukovych ini. Dan setelah unjuk rasa yang berlarut-larut, akhirnya badan legislatif pemerintah Ukraina menurunkan Presiden Yanukovych karena dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi di Ukraina pada saat itu. Dicopotnya Presiden Viktor Yanukovych ini sendiri sebagai Presiden Ukraina justru menimbulkan perpecahan yang semakin mendalam di rakyat Ukraina, di mana perpecahan tersebut terjadi akibat mayoritas masyarakat Ukraina yang tinggal di wilayah timur mempunyai kedekatan tersendiri dengan Rusia, entah itu kedekatan bahasa, budaya dan teritori.
Sedangkan masyarakat Ukraina yang tinggal di sebelah barat, mereka cenderung lebih memilih untuk berafiliasi dengan barat karena mereka memakai budaya yang sama dengan barat. Perpecahan yang terjadi di Ukraina ini mendapat tanggapan serius dari Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana dia beranggapan bahwa Rusia harus membantu masyarakat Ukraina, terkhususnya di sebelah timur, di bagian timur, karena mereka mempunyai budaya, agama, serta berbahasa yang sama dengan bahasa Rusia. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin, pemerintah otonom di Crimea akhirnya meminta bantuan ke Presiden Rusia karena Crimea sendiri merupakan sebuah wilayah yang memiliki hubungan sejarah, memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rusia. Oleh karena itu, pemerintah otonom Crimea meminta bantuan kepada Rusia untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari negara Rusia. Tapi permintaan dari pemerintah otonom Crimea, Vladimir Putin langsung mengerahkan militer untuk mengamankan wilayah Crimea, di mana dalam operasi militer tersebut militer dari Rusia berhasil mengamankan jalur-jalur strategis, bahkan sampai media massa dan beberapa jalur yang memungkinkan untuk masuknya intervensi dari Ukraina ke pemerintah Ukraina ke bagian Crimea sudah ditutup oleh militer Rusia. Pemerintah otonom Crimea mengadakan referendum pada 16 Maret 2014, di mana hasil dari referendum tersebut membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Crimea setuju untuk bergabung dengan Rusia. Namun hasil dari referendum tersebut tetap ditolak oleh masyarakat internasional karena dianggap tidak sah. Oleh karena itu pada 17 Maret Presiden Vladimir Putin akhirnya mengakui hasil dari referendum tersebut dengan diturunkannya dekret presiden. Dekret presiden mengakui bahwa hasil dari referendum tersebut adalah sah. Pada saat 18 Maret, perwakilan dari pemerintahan Republik Crimea datang ke Rusia untuk menandatangani perjanjian penggabungan antara Crimea dan Rusia. Bergabungnya Crimea dan Rusia ini nampaknya menjadi titik di mana juga wilayah Ukraina Timur lainnya seperti Donetsk dan Luhansk juga menginginkan lepas dari Ukraina karena mereka juga beranggapan bahwa mereka memiliki kesamaan dengan Rusia seperti Crimea. Donetsk dan Luhansk sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada di wilayah Donbas, Ukraina, di mana wilayah Donbas ini memiliki keterikatan sejarah dengan Uni Soviet yang sangat kental, di mana wilayah Donbas ini merupakan sebuah wilayah yang dahulunya merupakan pusat tambang dan industri berat Uni Soviet. Oleh karena itu banyak warganya yang mempunyai budaya dan bahasa yang sama dengan Rusia. Hingga pada saat tanggal 6 April 2014, ribuan pengunjuk rasa di kota Donetsk mendesak pemerintah Ukraina untuk segera mengadakan referendum untuk mereka. Karena di dalam unjuk rasa tersebut, para pengunjuk rasa juga memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk. Unjuk rasa tersebut terjadi di wilayah Donetsk saja, namun unjuk rasa tersebut juga terjadi di wilayah Luhansk. Unjuk rasa yang terjadi di wilayah Luhansk ini tidak sebesar unjuk rasa yang terjadi di wilayah Donetsk. Namun unjuk rasa ini juga sebuah bukti bahwa banyak masyarakat Ukraina yang terkhususnya dari timur ingin melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Akibat unjuk rasa yang makin membesar, pemerintah Ukraina akhirnya membuat sebuah ultimatum di mana seluruh pengunjuk rasa di wilayah Donbas
untuk membubarkan diri mereka selambat-lambatnya 15 April 2014. Para pengunjuk rasa mendengar hal itu justru semakin membesar protes gelombang unjuk rasa tersebut. Pemerintah Ukraina yang merasa bahwa ultimatum yang mereka keluarkan tidak berhasil untuk memecah massa, akhirnya mau tidak mau menggunakan personel keamanan untuk membubarkan massa, di mana kebijakan tersebut dikritik oleh masyarakat Ukraina karena dianggap terlalu berlebihan, dan presiden sementara Ukraina itu yang pada saat itu adalah Alexander akhirnya diragukan kekredibilitasannya sebagai presiden sementara Ukraina karena telah melakukan membuat sebuah peraturan yang mengerahkan personil untuk mengamankan massa. Hingga pada 11 Mei 2014 para pengunjuk rasa ini terkhususnya dari Donetsk dan Luhansk berkumpul untuk mengadakan sebuah referendum untuk mengadakan voting tentang akan menjadi apa mereka selanjutnya, di mana hasil dari referendum tersebut membuktikan bahwa mereka Donetsk dan Luhansk warga Donetsk dan Luhansk ingin tetap memisahkan diri dari Ukraina. Gabungnya pengunjuk rasa dari Donetsk dan Luhansk ini semakin membuat mereka menjadi kuat, dan akhirnya terjadi perang sipil yang terjadi pada 24 Mei 2014. Perang sipil ini menyebabkan ratusan korban jiwa dan kerusakan pada fasilitas strategis di Ukraina. Meluasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh perang sipil yang terjadi di Ukraina ini, akhirnya pemerintah Ukraina dan perwakilan dari Donetsk dan Luhansk untuk mengadakan sebuah perjanjian. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Minsk I. Hasil dari Perjanjian Minsk I ini tidak bertahan cukup lama karena kedua belah pihak masih saling tidak percaya dan menuduh satu sama lain telah melanggar perjanjian dari perjanjian ini. Konflik-konflik yang terus terjadi membuat pemerintah Ukraina akhirnya membuat perjanjian lagi dengan para pengunjuk rasa dari Donetsk dan Luhansk. Perjanjian ini bernama Perjanjian Minsk II, di mana perjanjian ini berfokus pada penarikan seluruh alat berat di medan pertempuran dan membuat jarak radius untuk pengungsian, di mana tujuan dari perjanjian tersebut merupakan meminimalisir terjadinya banyak korban. Namun setelah perjanjian Minsk I dan Minsk II, nampaknya perjanjian ini tidak cukup kuat untuk meredam peperangan atau konflik-konflik yang sering terjadi di Ukraina. Bahkan konflik tersebut terjadi hingga akhir-akhir terus terjadi hingga sekarang. Pemilu yang dilakukan oleh Ukraina pada tahun 2019 ini memberikan kemenangan kepada Volodymyr Zelensky. Dia berhasil menjabat presiden setelah mengalahkan presiden petanaha yaitu Petro Zelensko, di mana Zelensky ini dia membawakan berbagai macam janji yang salah satunya adalah berjanji untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina Timur dan membangun ekonomi Ukraina yang lebih tinggi. Tentu saja masyarakat Ukraina berharap banyak kepada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat Presiden Zelensky ini, mengingat bahwa Ukraina selalu mengalami ketidakstabilan di ekonomi dan politiknya. Untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di Luhansk dan Donetsk ini, Zelensky berupaya melakukan berbagai macam cara menemui Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas tentang konflik yang terjadi di Donetsk dan Luhansk. Zelensky juga berupaya untuk membangun ekonomi di Donetsk dan Luhansk. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Zelensky ini nampaknya menemui banyak rintangan, di mana salah satunya adalah ketidakpercayaan dari kedua belah pihak
campur tangan asing dan ekonomi merupakan kunci ketidakberhasilan upaya penyelesaian konflik di Ukraina Timur oleh Zelensky. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah faktor-faktor apa yang berperan dalam kegagalan diplomasi Zelensky dalam menyelesaikan konflik separatis di Ukraina Timur. Selanjutnya adalah kerangka teori. Di kerangka teori ini saya menggunakan konsep diplomasi dan konsep post-kolonialisme, di mana diplomasi ini berfokus pada praktik-praktik negosiasi antar negara dan entitas politik lainnya untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan sebuah negara. Setelah terpilihnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ia langsung menghadapi permasalahan yang rumit, di mana ia langsung berhadapan dengan permasalahan separatis di timur, di mana Zelensky sendiri sudah melakukan beberapa cara untuk menyelesaikannya dengan diplomasi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Zelensky yaitu menghidupkan kembali perjanjian Minsk I dan Minsk II. Upaya yang dilakukan Zelensky untuk menghidupkan kembali perjanjian Minsk I dan Minsk II ini dilakukan dengan cara membuat suatu program yang bernama Normandy Format, di mana Normandy Format ini adalah upaya Zelensky untuk mengumpulkan semua negara untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya di Ukraina. Selain itu, Zelensky juga berupaya untuk membangun ekonomi di wilayah yang berkonflik. Namun, upaya-upaya yang dilakukan Zelensky ini nampaknya cukup sulit karena sebagian besar masyarakat Ukraina di wilayah Ukraina Timur ini terus berupaya untuk bergabung dengan Rusia, dan Rusia sendiri menyambut baik permintaan yang diminta oleh masyarakat di Ukraina Timur ini. Selanjutnya saya juga akan menggunakan teori konsep postkolonialisme, di mana postkolonialisme ini merupakan turunan dari bahasa Romawi yang berarti ladang atau tempat, di mana dalam hal ini merujuk kepada orang Romawi yang hidup di negara atau kerajaan lain, namun dia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang Romawi. Postkolonialisme juga berpendapatan bahwa hampir seluruh negara pernah merasakan penjajahan kolonialisme dan mendapatkan kemerdekaan dari kolonialisme. Dalam hal Ukraina ini, Ukraina merupakan sebuah negara pecahan Uni Soviet, di mana Uni Soviet sendiri merupakan sebuah negara yang menganut sistem ideologi komunis yang memungkinkan dia merampas semua kepemilikan pribadi untuk menjadi milik negara dan disewakan kepada warganya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, terjadi kekosongan di wilayah Ukraina, di mana Ukraina sendiri terpecah menjadi dua kubu, di mana kubu yang satu pro Rusia dan yang satunya lagi pro Barat. Perpecahan yang terjadi ini karena efek akibat dari kolonialisme, di mana mereka bingung atas identitas mereka sendiri. Oleh karena itu mereka terpecah menjadi dua kubu. Selanjutnya adalah hipotesa, di mana berdasarkan rumusan masalah yang saya ajukan, saya mengajukan hipotesa sebagai berikut. Penyebab gagalnya diplomasi Volodymyr Zelensky dalam menyelesaikan konflik dengan separatis timur di Ukraina Timur. Penyebab pertama adalah ketidaksepakatan yang terjadi antar kedua pihak. Penyebab kedua adalah campur tangan asing yang terjadi di konflik separatis timur, di mana di sini Rusia terus memberikan bantuannya terhadap para separatis timur. Yang selanjutnya adalah ketidakpercayaan serta ketegangan yang terjadi menjadi salah satu penyebab gagalnya upaya diplomasi Volodymyr Zelensky untuk menyelesaikan masalah ini. Yang selanjutnya adalah ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh konflik yang terus terjadi di Ukraina. Selanjutnya adalah metodologi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif,
Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih pada faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan diplomasi Volodymyr Zelensky untuk menyelesaikan masalah separatis timur di Ukraina Timur. Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka di mana menggunakan teknik penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti jurnal, buku, koran, serta media yang tentu saja dapat dipercayai kebenarannya dan kredibilitasnya. Selanjutnya jangkauan penelitian, di mana untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak meluas. Fokus dari penelitian ini adalah rentang dalam waktu tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana pada tahun 2019 Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina dengan visi dan misinya untuk menyelesaikan serangkaian masalah dan konflik yang terjadi di Ukraina. Akhir dari penelitian ini adalah pecahnya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Selanjutnya adalah sistematika penulisan, di mana di dalam penelitian ini bab satunya akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, penelitian ini akan berisikan tentang sejarah dan latar belakang yang terjadi di Ukraina serta hubungannya terhadap masalah yang dihadapi oleh Ukraina pada masa kini, serta terpilihnya Volodymyr Zelensky serta upaya-upayanya dalam menyelesaikan masalah. Bab 3 dalam penelitian ini akan berisi tentang konsep diplomasi serta identifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diplomasi yang dilakukan oleh Zelensky gagal dalam menyelesaikan konflik separatis timur. Selanjutnya bab 4 dalam penelitian ini akan berisi kesimpulan tentang temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti, dan hasil dari temuan tersebut akan diproses hingga menjadi jawaban yang akan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.